Walaupun secara online yang sudah terjadi transaksi seperti yang saya disebutkan dengan ketua penyelenggara tadi, bisa dilihat pengunjung berapa, tapi mungkin Bapak Ibu para undangan, mohon berkenan untuk foto bersama. Itu, jadi mohon maaf, di sini saya buka masker, tapi Bapak Ibu tidak perlu membuka masker karena situasi saat ini memang sedemikian rupa sehingga kalau kami flashback kembali, terus terang pada saat kita bersama merencanakan untuk menyelenggarakan Jatim Fair ini luar biasa galau. Bagaimana di satu sisi ada pandemi COVID dengan berbagai peraturan protokol yang ketat, atau hitam itu kami sendiri sanksi apakah mendapatkan izin dari Kota Surabaya atau seperti apa. Tapi alhamdulillah ternyata untuk Jawa Timur saat ini alhamdulillah sebagian besar sudah merupakan zona kuning dan zona orange. Dan alhamdulillah mungkin Pak Dadan hanya berapa hari sebelum kegiatan ini dilakukan ya, akhirnya terbitlah perizinan dari Satgas Covid Surabaya seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa dilaksanakan. Pada saat pembukaan juga kita perlu hati-hati karena ternyata kita harus melakukan protokol yang ketat. Tidak boleh banyak orang di sini karena tadi ada 20% offline, 80% online. Jadi agak galak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada hari pertama dari EO, dari kami agak galak. Ada beberapa rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang ternyata tidak bisa masuk pada saat pembukaan terkait dengan masalah kesehatan maupun masalah keamanan. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia secara offline 24 sampai 26 hari ini, online-nya sampai 22 sampai 24, sedangkan online-nya sampai 26. Ternyata saya mendapatkan protes banyak orang pada dan Bapak Ibu sekalian. Kok pendek sekali gitu, kok hanya 3 hari. Kemudian yang kedua, kok hanya sampai jam 5 seperti itu. Jadi lakukan di gedung pameran, bukan di gedung mall. Jadi kita perlu memberikan apresiasi kepada kita semua. Sesuatu yang luar biasa alhamdulillah, karena banyak juga dari Kementerian Pariwisata dan lain-lain yang menanyakan bagaimana itu bisa diselenggarakan. Kita jawab bahwa nomor 1 adalah protokol COVID harus dilakukan, dan tentunya kita secara online itu kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat kepada siaran pers tanggal 23 Oktober 2020, di sini Bapak Ibu sekalian sebagian besar adalah UKM selain OPD. Jadi Bapak Presiden telah menyetujui untuk mewajibkan kepada seluruh kementerian dan lembaga mengalokasikan 40% dari pagunya untuk belanja barang modal dan jasa usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jadi ini sebetulnya peluang bagi Bapak Ibu sekalian. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor UMKM agar tumbuh di tengah krisis akibat pandemi. Jadi bisa dibayangkan ada 40% anggaran di semua lembaga pemerintahan yang sebetulnya dialokasikan untuk UKM. Jadi Bapak Ibu kita bersama-sama bergerak. Pada kesempatan ini kita sama-sama belajar. Tadi dari Pramuka menyebutkan pameran. Jadi ada beberapa perhimpunan yang ternyata datang, misalnya dari IDI, Istri Ikatan Dokter Indonesia, Istri Pegawai BUMN, Asosiasi Notaris, yang ternyata mereka sudah rindu untuk datang di pameran. Mohon maaf, sebelum ini saya setiap tahun kebetulan ikut Jatim Fair untuk OPD lain dan kebagian jaga. Biasanya sepi Pak. Jatim Fair ini sepi, jadi ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat sudah kangen, sudah rindu. Dan tapi kita tadi Pak, kita mau tidak mau harus tetap
konsep kita adalah buyer meet seller. 147 miliar adalah transaksi, tapi kedepannya itu akan terus berlanjut. Jadi kita tidak ingin konsep awal sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gubernur, bukan hanya pameran, jualan, selesai, tapi reseller. Saya tadi keliling sebentar sebelum penutupan ini, ada empek-empek, mana Mas Doni? Ternyata sudah bertransaksi mengirimkan empek-empek 300 bungkus seharga 17 juta. Kemudian sudah ada 2 reseller empek-empek yang ada di kabupaten kota Medan. Ini UMD matchmaking itu, jadi terdapat kesepakatan senilai 12,46 triliun dari BUMD yang ada di Jawa Timur. Jadi suatu hal yang membanggakan sekali. Ternyata di tengah pandemi COVID ini kita bisa tetap bergerak BUMD. Dan untuk di awal pembukaan kemarin juga ada kesepakatan bersama dengan diaspora. Kenapa diaspora? Diaspora adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itu kita coba dari Hong Kong, Afrika Selatan, Mesir, Tiongkok, New Zealand, Paris, California. Jadi UMKM atau Jatim Fair virtual ini tidak hanya sekedar pameran biasa, sudah selesai, sudah. Tapi ini merupakan cikal bakal bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya bersama pihak swasta lainnya, berupaya untuk memfasilitasi UKM, IKM agar kita bersama-sama bergerak, bertransformasi digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan Jawa Timur. Pada hari ini, pameran Jatim Fair Virtual 2020 di Grand City, Surabaya, saya nyatakan ditutup secara offline. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita menuju ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi. Dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 hari ini yang secara offline, apapun yang ada di Jawa Timur.